selamat berjumpa kembali. Salam geografi. Ini pertemuan ketiga kita. Kita akan membahas tentang, kita akan lihat yaitu tentang pengaruh tenaga eksogen serta proses dan hasil pelapukan dan pengendapan. Nah, tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Apa sih tenaga eksogen? Yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, sifatnya itu merusak dan merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Nah, tenaga eksogen merupakan kebalikan dari tenaga endogen, yaitu dia merusak. Nah, kurang lebih ilustrasinya bisa kamu lihat pada gambar yang ada pada layar kalian, yaitu dia merubah bentuk dari batuan hingga menjadi bentuk yang berbeda. Kita bahas yang selanjutnya, yaitu proses pembentukan muka bumi oleh tenaga eksogen. Nah, itu tenaga eksogen itu kurang lebih ada 3, yaitu pelapukan, erosi, dan juga sedimentasi. Nah, 3 proses ini berjalan seiringan, dimulai dari proses pelapukan, dilanjutkan oleh erosi, dan berakhir menjadi sedimentasi atau pengendapan. Kita lihat yang pertama. Pelapukan, itu proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Nah, pelapukan sendiri dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu pelapukan fisik dan mekanik, pelapukan organik, dan juga pelapukan kimiawi. Kita lihat yang pertama, yaitu pelapukan mekanis atau fisik, yaitu di mana perombakan batuan tanpa merubah unsur kimia dari batuan tersebut. Nah, faktor yang menyebabkannya adalah perubahan secara ekstrim dan tiba-tiba. Nah, pelapukan ini biasanya terjadi di daerah kutub atau di daerah padang gurun. Kenapa? Karena di daerah ini, kedua daerah tadi itu mengalami 2 proses perubahan iklim secara ekstrim. Pada siang hari, contohnya ini adalah daerah gurun ya. Pada siang hari, matahari bersinar dengan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Pada malam hari, suhu akan turun menjadi 8 derajat Celcius. Nah, ini terjadi perubahan iklim secara ekstrim yang membuat batuan itu mengembang pada siang hari dan mengerut pada malam hari. Akibatnya, proses ini terjadi secara terus-menerus, membuat batuan itu menjadi retak, kemudian menjadi hancur dan berubah menjadi butir-butiran batuan yang lebih kecil. Yang kedua itu perapukan kimiawi, yaitu di mana perombakan batuan yang menyebabkan perubahan susunan kimianya. Maksudnya di sini adalah proses pelapukan pada batuan ini mengalami proses perubahan kimianya. Contohnya seperti apa? Yaitu melalui proses oksidasi dan juga hidrasi. Contohnya itu proses oksidasi yaitu reaksi dengan oksigen. Contohnya ya ada gambar di situ pada gua kapur yang mengalami peluruhan pada saat terjadi hujan atau perembesan air hujan melalui celah-celah batuan yang menyebabkan batuan kapur itu berubah bentuk. Dari awalnya itu batuan kapur yang lama-lama mengkristal menjadi stalaktit dan stalagmit. Apa itu stalaktit dan stalagmit? Stalaktit dan stalagmit itu kamu bisa temukan pada dinding gua. Stalaktit itu bergantung pada atap gua dan stalagmit itu menunjam pada dasar gua. Kamu bisa lihat di internet, kamu bisa lihat bentuknya lebih jelas. Itu merupakan contoh dari perubahan bentuk batuan akibat pelapukan kimiawi. Yang ketiga itu pelapukan organik. Itu perombakan batuan akibat aktivitas dari organisme dan tumbuhan. Seperti yang kita tahu, selain manusia, tumbuhan dan hewan juga mengeluarkan zat sekresi yang mengandung enzim, sifatnya itu asam. Nah, contohnya seperti pada gambar, itu adalah batuan diselimuti oleh lumut. Nah, lumut ini merupakan tumbuhan yang merugikan. Kenapa? Bagi batuan, dia bisa menggemburkan tanah. Kenapa? Sifatnya itu sangat asam. Dia menyerap mineral-mineral pada batuan sebagai makanannya dan merubahnya menjadi enzim asam dan membuat lama-kelamaan batuan itu akan menjadi lapuk dan hancur menjadi butiran tanah. Jadi itu contoh dari pelapukan organik. Nah, selain pelapukan, proses yang kedua yaitu erosi. Erosi itu adalah perpindahan batuan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Nah, erosi ini merupakan lanjutan dari pelapukan tadi. Hasil pelapukan diangkut oleh erosi ke tempat yang berbeda. Nah, prosesnya itu kurang lebih ada detachment, transportasi, dan sedimentasi. Detachment itu penghancuran, yaitu di mana batuan hancur dalam proses pelapukan, dibawa oleh erosi atau transportation, dan diendapkan sebagai sedimentasi.
Nah, berdasarkan kecepatannya, erosi dibagi lagi menjadi dua. Ada erosi geologi dan erosi tanah. Erosi geologi itu proses penghancuran tanah seimbang dengan proses pembentukannya. Artinya bahwa erosi ini tidak menyebabkan kerugian atau dampak buruk. Kenapa? Proses penghancuran dan pembentukannya itu sama cepatnya, jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, beda nih sama erosi tanah. Kalau erosi tanah, penghancuran batuannya itu lebih cepat daripada pembentukan, sehingga membuat tanah itu menjadi tidak lagi bagus atau rusak gitu. Terus yang berikut, berdasarkan saat pengikisnya. Nah, saat pengikisnya itu erosi dibagi lagi menjadi 4. Ada erosi air, erosi angin, erosi gelombang laut, dan juga erosi glasial. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah erosi air atau ablasi, yaitu gerakan air yang mengikis baik di permukaan tanah atau dalam tanah. Tapi dalam erosi air ini memiliki tingkat pengikisan, yaitu ada erosi percik, erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Nah, seperti pada gambar yang Ibu lampirkan pada layar kalian ini, yaitu erosi parit, yaitu di mana tingkat pengikisannya itu sangat parah, sehingga membuat seolah-olah sungai ini berada jauh di bawah tebing, padahal awal mulanya dia ada di atas permukaan tanah. Tapi karena proses pengikisan yang sangat parah, maka itu erosi parit, sehingga terjadilah seperti itu dan membentuk suatu bentukan baru yang disebut dengan Grand Canyon. Nah, itu Grand Canyon yang adanya di Amerika Serikat. Kamu bisa lihat bentukannya seperti itu. Nah, erosi juga terjadi di sepanjang aliran sungai. Ada juga nih beberapa jenisnya, yaitu erosi tebing sungai, erosi mudik, dan erosi badan sungai. Jadi kalau erosi tebing sungai itu badan-badannya itu terkikis. Nah, ini biasanya terjadi di sungai yang semakin hari semakin melebar. Contohnya seperti Sungai Noelmina, bisa kamu lihat ya. Setiap tahun dia akan semakin lebar. Kenapa? Karena dia mengalami proses erosi tebing sungai. Kalau erosi mudik itu terjadi pada wilayah yang memiliki air terjun. Air terjun yang awalnya itu lurus, lama-kelamaan dia memiliki kemiringan lereng. Karena apa? Karena terjadi erosi mudik. Nah, kalau erosi badan sungai, yaitu seperti ini contohnya di bawah, yaitu Grand Canyon. Jadi Grand Canyon ini mengalami tingkat erosi parit dan juga terjadi erosi badan sungai, sehingga terjadilah Grand Canyon di Amerika Serikat ini. Dan begitupun Grand Canyon di tempat lainnya. Selain Amerika ada juga nih Grand Canyon lain. Bisa kamu cari atau kamu share di Google, banyak sekali bentukan-bentukan Grand Canyon yang ada di dunia. Yang kedua itu erosi angin atau deflasi, yaitu pengikisan yang disebabkan oleh gerakan angin. Nah, seperti kamu tahu ya, angin itu kan sifatnya bertiup dari dataran tinggi ke dataran rendah, seperti yang dikemukakan oleh hukum Boyce-Ballot ya. Itu seperti yang kamu tahu. Nah, sifat angin untuk dicontoh pada gambar ini terjadi pada daerah gurun. Nah, sifat angin ini adalah angin rendah, di mana dia mengikis perlahan-lahan batuan di dataran yang rendah, sehingga bentukannya seperti ini. Bukan dikikisnya dari atas ke bawah, tapi dia kikis dari bawah ke atas, sehingga membentuk bentukan batuan yang berbeda, yaitu yang kita kenal dengan batu jamur atau mushroom rock. Yang ketiga itu erosi gelombang laut atau abrasi. Nah, ini kan sudah kamu tahu ya, pastinya pengkikisan oleh gelombang laut yang mengkikis hampir sebagian atau seluruh bibir pantai, sehingga kita kehilangan bibir pantai kita. Nah, ini kan sudah banyak nih, di Kupang juga banyak. Itu yang terjadi di Tedis dan juga di pantai warna-warni Waisapa. Itu merupakan bentukan dari si abrasi tadi, karena proses hantaman gelombang laut. Yang keempat itu erosi glasial atau eksarasi, yaitu pengikisan batuan di wilayah kutub atau puncak pegunungan tinggi. Nah, ini biasanya terjadi longsoran es ya. Longsoran es yang sangat besar ya, pastinya di daerah daerah kutub ya, yang banyak sekali esnya. Nah, contohnya itu kamu bisa lihat di buku kamu halaman 192 pada gambar 5.13, yaitu gambar dari Glacier National Park di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1983 sampai 2005. Itu gambar before afternya ada di situ. Merupakan bentukan dari erosi glasial.
Nah, proses yang terakhir dari tenaga eksogen yaitu sedimentasi. Setelah terjadi pelapukan, terus diangkut oleh erosi. Nah, ini adalah proses terakhir yaitu sedimentasi atau pengendapan. Yaitu dia mengendapkan hasil pelapukan dan erosi. Nah, sedimentasi juga dibedakan berdasar tempat pengendapannya. Ada sedimen sungai, sedimen angin, dan sedimen laut. Nah, sedimen kita lihat satu persatu ya. Pertama itu sedimen sungai atau fluvial, yaitu di mana pengendapan material-material yang terangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Nah, biasanya tempat pengendapannya pun berbeda-beda, yaitu di daerah hulu biasanya endapannya batuan-batuan berukuran besar, sampai ke hilir butiran batuannya semakin kecil, dan juga sampai ke muara dia akan berupa pasir dan juga lumpur. Yang kedua, sedimen angin atau aeolis, yaitu di mana pengendapan batuan yang dibawa oleh angin. Nah, tadi hasil pengikisan batuan tadi diendapkan di suatu tempat yang berbeda. Nah, biasanya itu daerah gurun atau pantai yang beriklim gurun. Nah, contohnya seperti di Gurun Sahara, dan di Indonesia itu Pantai Parangtritis Yogyakarta dan Pamung Peuk di Jawa Barat. Yang ketiga itu sedimen laut atau marine. Nah, begitupun di laut, walaupun laut ini kan kita lihat adalah hamparan air ya, tapi di situ juga terjadi pengendapan. Apa yang diendapkan di situ? Yaitu endapan akibat pengikisan batuan di sekitaran laut, baik itu batuan karang maupun batuan-batuan yang ada di sekitaran bibir pantai. Nah, hasil dari semuanya itu diendapkan dan akan membentuk bentukan yang berbeda. Yaitu yang pertama, adanya pantai. Pantai itu merupakan sedimen, adik-adik. Makanya kita bisa injak, kita bisa menikmati keindahannya. Terus yang kedua ada gosong pasir, yaitu hamparan seperti pantai tetapi berada di tengah lautan. Nah, gosong pasir ini biasa juga disebut dengan bar. Dan yang berikut ada namanya split. Nah, itu kamu bisa lihat pada gambar, itu split. Dan yang berikut adalah tombolo. Nah, tombolo itu seperti endapan sudah sekian lama tahun dan membentuk seperti pulau sendiri. Padahal itu adalah endapan, hasil endapan yang mengeras karena proses perubahan kimia dan lain-lain, sehingga dia terjadilah bentukan itu seperti pulau sendiri. Kenapa? Karena di situ sudah ditumbuhi juga organisme seperti rumput laut atau rumput juga tumbuhan-tumbuhan lain. Nah, bedanya tombolo sama si bar split ini, yaitu tombolo itu dia terpisah saat laut pasang dan dia akan tersambung lagi ketika surut. Nah, jadi kita hanya bisa ke pulau sebelah atau ke tombolo ini kalau laut lagi surut. Kalau lagi pasang, jalan akses ke sana itu sudah tertutup atau tergenang oleh air. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Itu penjelasan tentang dampak atau proses dari tenaga eksogen. Salam geografi.